Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dalastari, NIM 21201006. Saya di sini akan memperkenalkan sebuah software, di mana software ini bernama software AGSTK 11.2. Nah, di sini ada beberapa yang kita bahas, di antaranya ada apa sih itu AGSTK 11.2, kemudian fungsi dan tujuan software AGSTK, kemudian ada penerapan AGSTK. Untuk pengetahuan sendiri, AGSTK ini adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk melakukan simulasi dan analisis sistem luar angkasa dengan mudah dan akurat. Dengan STK seperti kedua ini, kita dapat memodelkan dan memvisualisasikan orbit objek luar angkasa, melakukan analisis penampang lintasan, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian, yang kedua yaitu fungsi dan tujuan STK. Ada beberapa, di antaranya yang pertama, melakukan pemodelan dan simulasi misi luar angkasa. Yang kedua, menghitung lintasan pesawat ruang angkasa dan satelit. Yang ketiga, menyediakan prediksi cuaca angkasa dan kelayakan komunikasi. Dan yang keempat, membantu analisis risiko dan keamanan. Kemudian di sini ada beberapa penerapan AGSTK seperti kedua, di antaranya ada sebagai komunikasi satelit, yang kedua sebagai debis luar angkasa, dan yang ketiga untuk pemantauan bumi. Ya. Di sini ada dua, STK 11x64 atau dan STK viewer. Nah, kita menggunakannya yang bukan viewer, jadi STK 11x60. Nah, ini untuk tampilan awal kita setelah membuka software. Nah, setelah terbuka maka akan muncul seperti ini, welcome to STK. Di sini ada create, ada open, dan training and tutorials. Nah, di sini create ini untuk membuat, open ini untuk membuka file STK yang sudah terbuat, dan training ini kayak untuk mencoba-coba gitu, dan tutorials ini cara. Kemudian di sini kita klik aja. Di sini misalkan kita namanya platform. Kemudian di sini ada start dan stop. Di sini kita bisa atur untuk startnya mungkin bisa hari ini atau besok. Tapi saya di sini menggunakan hari ini. Untuk stop time-nya, kita di sini juga bisa memilih mau sampai kapan kita melakukan pemantauan ini. Misalkan di sini sampai tanggal 11. Nah, maka di sini akan otomatis menjadi tanggal yang sudah kita atur. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu, nanti akan muncul. Nanti akan muncul seperti ini untuk tampilannya. Di sini ada 3 tekan, yang mana di sini ada 2D, tampilan 2D, 3D, dan insert untuk objeknya. Ya, untuk yang bentuk 3D seperti ini. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa bisa dibilang skenario objek, ada aircraft, chain, average definition, ground vehicle, flash, ship, volumetry, area target, constellation, facility, missile, satelit, dan target. Atau di sini juga di bawahnya ada attack object, ada antena, radar, sensor, figur, receiver, dan transmitter. Nah, di masing-masing skenario ini ada metode atau pilihan lagi di dalamnya.
Misalkan di coverage definition ada from coverage definition, from STK, data updated, insert default, dan define properties. Dan juga di antara juga ada. Jadi masing-masing skenario ini atau skenario objek atau attack objek ini ada menu lagi di dalamnya. Misalkan di sini kita mau ke satelit, kemudian object wizard, kemudian insert. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengatur apa ya garis ini. Nah, di tipe ini kita bisa memilih mau menggunakan yang mana, circular atau critically encrypted atau asynchronous atau object designer, synchronous. Kita bisa menggunakan masing-masing beda-beda. Tapi di masing-masing tipe ini nanti pengaturannya berbeda-beda ya. Seperti ini misalkan di circular definisinya hanya ada 3, ada inclination, altitude, dan run. Kemudian di misalkan geosynchronous hanya ada subsatellite point dan inclination. Misalkan kita pakai circular. Inclination ini bisa kita atur mau seberapa. Semakin besar nilainya, maka akan membentuk kotak. Tetapi kalau misalkan lebih, akan kebalikannya. Misalkan udah melebihi batas, akan berbalik arah. Nah, kemudian di sini ada altitude. Altitude ini digunakan untuk bisa dikatakan dapat renggangnya, ini apa namanya? Ya, dapat renggangnya. Kemudian raan ini untuk menggeser ini apa? Titik. Nah, apabila di geosynchronous ini untuk menggeser ke titik utama ini. Terus di sini kita bisa mengatur warna sesuai dengan keinginan kita. Sekarang di sini saya menggunakan warna hijau atau kuning. Nah, ini bisa seperti ini. Kalau misalkan sudah selesai, di apply, kemudian nanti akan membuat otomatis di 2D dan 3D seperti ini. Ini sebagai contohnya. Kemudian apabila di-run, maka akan berjalan seperti ini. Yang 3D ini akan memutari bumi. Nah, ini memutari seperti ini dalam grafik 2D. Ini untuk yang satu satelit. Kemudian untuk yang 2 satelit, di sini juga ada contohnya. Ini untuk yang 2 satelit. Bisa seperti ini. Tergantung bagaimana kita mengkonfigurasi yang akan disimulasikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.